Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Rahma Effendi, dan kemudian di sini ada Anggun Ratna Hestanti, lalu Anisatu Nurul Ma'rifah, dan yang terakhir ada Mahima Umaila Firdausya. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai dampak dari tindak pidana korupsi. So, enjoy the video. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari korupsi, terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, serta penyimpangan dari kesucian. Definisi tindak pidana korupsi secara yuridis adalah semua tindakan yang dilarang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bentuk-bentuk dari korupsi. Yang pertama, kerugian negara yang diatur di dalam pasal 603 dan pasal 604 KUHP. Yang kedua, suap penyuap yang diatur di dalam pasal 605 ayat 1, pasal 605 ayat 2, pasal 606 ayat 1, dan pasal 606 ayat 2. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 6 ayat 1, huruf A dan B, pasal 6 ayat 2, dan pasal 12 huruf A, B, C, dan D. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan yang diatur di dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, B, dan C. Yang keempat, pemerasan yang diatur di dalam pasal 12 huruf E, huruf G, dan huruf F. Yang kelima, perbuatan curang yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, pasal 7 ayat 2, dan pasal 12 huruf H. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan yang diatur di dalam pasal 12 huruf I. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi yang diatur di dalam pasal 12B junto pasal 12 huruf C. Yang perlu dicatat adalah pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5, pasal 11, dan pasal 13 dinyatakan tidak berlaku karena tindak pidana dalam pasal tersebut sudah diatur di dalam KUHP. Dampak korupsi di berbagai bidang. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi di bidang ekonomi itu dibagi jadi 6. Yang pertama, adanya inflasi atau kenaikan harga dan ketidakstabilan harga barang karena adanya ketidakstabilan nilai mata uang dan jumlah uang yang beredar di masyarakat. 2. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan negara itu sendiri. Sedangkan iklim investasi yang baik berdampak baik pula terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, adanya penurunan produktivitas. Dalam hal ini adalah produktivitas oleh perusahaan atau pabrik-pabrik yang memproduksi barang atau sesuatu yang memiliki pendapatan yang berfokus pada profit oriented. Dampak lainnya adalah pemutusan hubungan kerja serta adanya kemiskinan yang berkepanjangan. Yang kelima, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, misalnya jalan yang rusak, infrastruktur yang rusak, atau tidak memadai serta akses transportasi yang buruk. Keenam, naiknya utang negara karena untuk memenuhi kebutuhan negara itu sendiri membutuhkan uang yang cukup besar demi keberlangsungan hidup di negara tersebut. Dampak korupsi yang kedua pada bidang sosial. Pada dampak ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, sikap sosialitas yang langka serta adanya demoralisasi atau degradasi moral karena perilaku koruptif merupakan perilaku yang mencerminkan sifat dan sikap ketamakan, sehingga sikap individualistis lebih diutamakan daripada sikap sosialis. Yang kedua, pemberantasan kemiskinan berjalan lambat karena uang atau dana yang digunakan dan dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan seperti pada misalnya program-program pemerintahan untuk memberantas dan mengurangi kemiskinan dikorupsi sehingga dana-dana tersebut tidak lagi difokuskan pada program pemerintah tersebut. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin karena dana-dana yang digunakan memberikan aksesibilitas kepada masyarakat miskin menjadi kurang, bahkan tidak berfungsi atau tidak memiliki kapabilitas. Yang keempat,
Meningkatnya angka kriminalitas karena korupsi merupakan sebuah perbuatan yang curang dan mengandalkan perbuatan jahat untuk melakukannya. Yang kelima, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Dampak yang ketiga yaitu dampak korupsi pada bidang pendidikan. Pada dampak korupsi di bidang pendidikan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, merosotnya kualitas pendidikan karena dana untuk mengembangkan pendidikan dikorupsi. Kedua, adanya kerugian finansial. Ketiga, ketidakadilan dan ketimpangan sosial karena kesenjangan vertikal menjadi taktis utama dari dampak korupsi di sektor pendidikan. Yang keempat, pengurangan tingkat partisipasi dan degradasi moral pendidikan. Yang selanjutnya ialah dampak korupsi di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keseriusan tinggi, komitmen, dan semangat menegakkan keadilan yang utuh. Penegak hukum akhirnya bukanlah seorang yang sekedar digerakkan oleh pasal-pasal dalam perundang-undangan, tetapi harus mengkontekstualisasi dan mengobjektifikasi nilai-nilai yang ada dalam teks terhadap fakta-fakta yang berkembang. Dampak yang pertama ialah menimbulkan fungsi pemerintahan yang mandul. Di sisi lain, lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit. Kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang kesehatan. Korupsi masih membayangi penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dampak buruknya merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan juga secara langsung mengancam nyawa masyarakat. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk, pelayanan purna jualnya juga jelek serta tidak presisi. Selanjutnya adalah dampak korupsi di bidang budaya. Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Selanjutnya, dampak korupsi yang ketujuh, yakni dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan diantaranya melemahkan alutsista dan SDM karena anggaran yang menguap sia-sia. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudahnya menerobos batas wilayah negara Indonesia. Adanya dampak terhadap korupsi yang dialokasikan untuk alutsista atau alat perlengkapan tentang pertahanan dan keamanan tersebut dapat diimplementasikan bahwa akibatnya berdampak serius dan terdapat ketidakstabilan terhadap sistem pertahanan dan keamanan negara. Dampak yang ke-8 yakni dampak korupsi terhadap bidang politik dan demokrasi. Yang pertama, menguatkan plutokrasi di mana sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis. Akibatnya, korupsi yang telah menyandera pemerintah negeri kita maka menghasilkan konsekuensi yaitu menguatnya plutokrasi. Yang kedua, hancurnya kedaulatan rakyat. Seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun sekarang ini kedaulatan ada di tangan partai politik karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Hak-hak rakyat dilanggar, sedangkan di Indonesia sendiri memiliki paham demokrasi di dalamnya. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik kepada demokrasi. Hal ini terjadi dikarenakan tindak korupsi yang besar-besaran yang dilakukan petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya, bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Kemudian yang terakhir, munculnya kepemimpinan yang koruptif yang berdampak pada dilanggarnya hak-hak rakyat dan warga negara lainnya. Dampak yang ke-9, yakni dampak korupsi di bidang lingkungan hidup. Dampak dari mewabahnya penyakit korupsi tidak hanya mendorong eskalasi kerusakan moral masyarakat, tapi juga menjadi akar penyebab kerusakan lingkungan hidup yang cenderung semakin mengganas dalam satu dekade terakhir.
Korupsi di lingkungan hidup juga terjadi akibat penyelewengan kekuasaan atau dana lingkungan hidup yang tadinya digunakan untuk pelestarian dan penjagaan lingkungan hidup beralih menjadi dana yang dikorupsi. Pembabatan hutan secara semena-mena, alih fungsi hutan lindung tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi lingkungan. Masuknya barang limbah berbahaya beracun atau B3 secara ilegal. Terjadinya bencana banjir karena pembangunan yang didasarkan pada dokumen AMDAL. Hasil rekayasa mewabahnya ragam penyakit karena pembuangan limbah yang sembrono dan sebagainya. Bila ditelusuri di dalamnya, pasti terdapat aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktek korupsi dalam bentuk kolusi antara para elit politik yang korup dan elit ekonomi yang serakah akan mengeksploitasi sumber daya alam secara semena-mena untuk keuntungan pribadi tanpa menghiraukan kesejahteraan warga dunia dan ekonomi bangsa sendiri.